Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuliti Handayani dalam materi awan dan angin. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti biasa melihat awan di langit. Sehingga kalian pasti akan bertanya, apa yang dimaksud dengan awan? Adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat dalam udara setelah melampaui keadaan jenuh. Proses pembentukan awan bisa dilihat di slide ini. Awan merupakan faktor terjadinya hujan karena awan berfungsi untuk menyerap uap air. Dari gambar yang ada di slide ini, awan menyerap air dari proses evaporasi yang berasal dari badan air yang meliputi air laut, air sungai, air danau, atau juga dari rawa. Nah, awan ini bisa menyerap air jika memiliki inti kondensasi, yaitu berupa natrium atau garam, juga partikel-partikel kecil lainnya. Jenis-jenis awan menurut morfologinya, pembagian awan ini berdasarkan bentuk permukaannya atau berdasarkan kondisi perawanannya. Ada awan stratus, ada awan cirrus, dan juga ada awan cumulus. Awan stratus adalah awan yang berlapis-lapis dan merata. Kemudian awan cumulus, awan yang bergumpal atau bertumpuk-tumpuk, puncaknya bundar-bundar tetapi dasarnya rata, seperti gambar yang kedua. Kemudian awan cirrus adalah awan tinggi, yaitu awan yang tampak seperti bulu burung, letaknya sangat tinggi sehingga terdiri atas kristal-kristal es yang halus berwarna putih bersih. Sedangkan menurut ketinggiannya ada awan tinggi, awan sedang, dan juga awan rendah. Awan tinggi itu terdapat pada ketinggian antara 6 sampai 12 km. Awan jenis ini terdiri atas kristal-kristal es karena pengaruh letaknya yang tinggi dan bersuhu dingin. Artinya awan ini berada pada ketinggian tertentu dengan suhu 0 derajat sehingga kristalnya berubah menjadi es. Ada 3 macam awan yang digolongkan sebagai awan tinggi, yaitu ada awan cirrus, awan cirrocumulus, awan cirrostratus. Awan sedang. Awan sedang pada kawasan tropis, awan ini terletak pada ketinggian 2000 sampai 8000 meter atau 2 sampai 8 km. Berada di kawasan iklim sedang dan terletak pada ketinggian 2 sampai 7 km. Pada kawasan kutub terletak pada ketinggian 2 sampai 4 km. Macam dari awan sedang ini atau awan menengah yaitu altocumulus dan juga altostratus. Di slide ini ada gambar altocumulus, awan altocumulus. Kemudian kalau kalian keluar rumah melihat ke langit ada awan bentuk menggumpal seperti gambar kedua, itu adalah awan altostratus. Awan rendah ketinggiannya kurang dari 2000 meter atau kurang dari 2 km. Ada 3 macam awan rendah. Yang pertama adalah awan stratocumulus, kemudian awan stratus, dan juga awan nimbus. Awan nimbus stratus bentuknya tidak menentu dengan pinggir compang-camping, kemudian bisa menimbulkan hujan atau salju. Warnanya putih kegelapan dan penyebarannya di langit yang cukup luas, hingga disebut dengan awan gangguan. Nah, kalau kita keluar rumah dan melihat ciri-ciri awan yang sudah Willy sebutkan tadi, maka kalian bisa mengartikan cuaca kurang bagus dan akan turun hujan. Ini adalah awan nimbus stratus. Bahasan kita yang kedua adalah angin. Apa sih yang dimaksud dengan angin? Angin adalah
Udara yang bergerak dari arah yang bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Artinya, daerah yang tekanannya maksimum maka suhunya rendah, sedangkan daerah yang bertekanan minimum berarti suhunya tinggi. Proses terjadinya angin, ini bisa kita lihat di slide ini. Ada angin lembah, ada angin gunung. Angin lembah itu angin yang berembus daerah lembah menuju gunung dan terjadi pada siang hari. Nah, tekanan maksimum terjadi di lembah, sedangkan tekanan minim ada di atas, sehingga gerakannya dari maksimum menuju minimum. Beda dengan angin gunung yang terjadi pada malam hari. Karena daerah gunung minimum, kemudian daerah pegunungannya maksimum, sehingga gerakan angin dari pegunungan dari daerah maksimum menuju ke daerah minimum. Proses terjadinya angin, kita merasakan angin biasanya ada sepoi-sepoi, ada angin yang kencang, bahkan kita melihat ada angin seperti angin tornado yang ada di Amerika. Nah, proses terjadinya seperti apa? Angin terjadi karena adanya tekanan udara. Jadi gerakan udara terjadi karena perbedaan tekanan udara akibat pemanasan sinar matahari. Gerakan udara di daerah maksimum ke daerah bertekanan disebut dengan angin. Nah, hal ini berkaitan dengan besarnya energi panas matahari yang diterima oleh permukaan bumi tidak sama. Macam-macam angin, ada angin pasat, ada angin lokal, ada angin muson, ada angin siklon, antisiklon, dan juga angin antipasat. Angin lokal ada angin laut dan angin darat. Kemudian terjadinya kapan? Biasanya angin laut darat ini terjadi karena perbedaan suhu dan tekanan antara daratan dan lautan. Daratan menyerap dan melepas energi panas lebih cepat daripada lautan. Kemudian angin fon, angin yang sifatnya jatuh atau turun kering dan panas di sebuah pegunungan, sifatnya kering. Kalau di Jawa Timur itu angin fon terjadi di Probolinggo yang disebut dengan angin gending, dan ini memiliki efek buruk bagi petani bawang merah. Berikutnya ada angin pasat, angin yang berembus dari daerah maksimum subtropis ke daerah minimum khatulistiwa. Di belahan bumi utara bertiup angin pasat timur laut, sedangkan yang di belahan bumi selatan bertiup angin pasat tenggara. Tetap pergerakan angin berdasarkan daerah tekanannya, maksimum menuju ke minimum. Angin antipasat. Angin antipasat ini adalah udara yang naik di daerah khatulistiwa yang setelah sampai di lapisan atas mengalir ke arah kutub dan turun di daerah subtropis. Ini disebut dengan angin antipasat. Berikutnya ada angin musim. Angin musim itu adalah angin yang selalu berganti arah setiap setengah tahun mengikuti letak matahari. Angin muson terbagi menjadi dua, ada angin muson barat dan juga angin muson timur. Nah, angin muson barat itu angin yang bergerak pada bulan Oktober sampai April dari Asia menuju ke Australia. Jadi karena kondisi wilayahnya berbeda, tekanan udara yang berbeda, sehingga bergerak dari Asia menuju ke Australia. Dan untuk Indonesia, angin muson barat ini banyak sekali mendatangkan hujan. Indonesia bagian barat terkenal sebagai wilayah yang curah hujannya cukup tinggi. Sedangkan untuk angin muson timur, angin yang terjadi pada bulan April-Oktober dari benua Australia menuju ke Asia. Kalau tadi angin muson barat bergerak dari Asia ke Australia, sebaliknya muson timur bergerak dari Australia ke Asia. Nah, karena uap air sudah dicurahkan di bulan Oktober-April, maka kebalikannya, ketika angin ini berembus dari Australia menuju ke Asia, kondisi angin tidak banyak membawa uap air, sehingga Indonesia bagian timur
merupakan wilayah yang curah hujannya sedikit. Berikutnya angin siklon. Angin yang masuk dari daerah tekanan udara maksimum yang mengelilingi udara daerah tekanan minimum. Sehingga garis isobar tertutup dan udara bergerak memusat ke arah dalam. Di dalam belahan bumi utara berlawan arah jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatan searah jarum jam. Untuk angin antisiklon adalah angin yang masuk daerah bertekanan udara maksimum yang dikelilingi massa udara bertekanan minimum, hingga udara berputarnya keluar. Jadi kalau kalian di soal putaran udaranya keluar, maka jawabannya antisiklon, tapi kalau ke dalam maka jawabannya adalah angin siklon. Jadi di dalam belahan bumi utara searah jarum jam, di belahan bumi selatan berlawanan searah. Ini adalah gambaran angin antisiklon. Untuk belahan bumi utara sebelah atas, belahan selatan bagian bawah ada angin siklon dan antisiklon. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah melihat video pembelajaran PowerPoint yang sudah Bu Yuli jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.